Struktur teks debat yang tepat adalah A. Pengantar, argumen, simpulan. B. Pengantar, argumen, penutup C. Pengantar, isi, simpulan. D. Pembukaan, argumen, simpulan E. Pembukaan argumen, saran jawaban. D. Menulis ulang sebuah teks. Penjelasan, mereplikasi teks berarti menulis ulang teks yang ada, bukan menyalin tanpa izin. 4. Isu yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah A. Sejauh mana Indonesia berkembang? B. Apakah Indonesia sudah maju? C. Apakah rakyat Indonesia sudah maju? D. Sejauh mana kemajuan Indonesia? E. Peran pemerintah dalam kesejahteraan rakyat. Jawaban D. Sejauh mana kemajuan Indonesia? Penjelasan, isu ini mencakup pertanyaan yang lebih luas dan mendalam tentang kemajuan Indonesia yang relevan dengan konteks debat yang ada. 6. Kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba disebut A. Kalimat kompleks. D. Pilihan kata. B. Kata rujukan. E. Makna kata. C. Kata penghubung jawaban. A. Kalimat kompleks. Penjelasan, kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari lebih dari satu klausa yang masing-masing dapat memiliki subjek dan predikat. Pro saya sangat setuju. Tujuannya bukan hanya untuk menyelamatkan APBN, melainkan juga untuk menyelamatkan penyelenggaraan kegiatan negara lainnya, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lainnya. Kontra, saya tidak setuju. Menurut saya, kebijakan kenaikan harga BBM kurang tepat untuk saat ini, karena akan menambah beban rakyat yang sedang menghadapi berbagai tekanan ekonomi, seperti kenaikan harga pangan. Selain itu, juga akan mengakibatkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok rakyat. Kedelapan, kata yang dicetak miring merupakan contoh. A. Kalimat kompleks. B. Kalimat simpleks. C. Kata rujukan. D. Konjungsi. E. Diksi par pilihan. Kata jawaban. E. Diksi ta pilihan kata. Penjelasan, kata yang dicetak miring dalam konteks tersebut menunjukkan pilihan kata yang digunakan dalam argumen. 10. Cermati pernyataan berikut. Menurut saya, ekskul pencinta alam dapat membuat karakter murid menjadi disiplin dan juga melatih kekuatan fisik, psikis, serta keuletan mereka, dan itu sangat diperlukan di dunia kerja. Kata penghubung ia konjungsi yang terdapat pada pernyataan tersebut adalah A menjadi B dan C maupun D juga E. D, jawaban, B, dan penjelasan. Dan adalah konjungsi yang menghubungkan dua ide dalam kalimat tersebut. Cermati langkah-langkah debat berikut. 1. Membuat komitmen. 2. Memberi keputusan. 3. Membuka tawaran. Mengenal kelemahan dan kelebihan diri. 5. Menetapkan tujuan, sasaran, dan prioritas. Urutan langkah yang tepat untuk pelaksanaan debat adalah A. 2, 3, 4, 5, 1. B. 2, 5, 3, 4, 1. D. 5, 3, 1, 2, 4. E. 5, 4, 3, 2, 1. C. 3, 1, 2, 4, 5. Jawaban E. 5, 4, 3, 2, 1. Penjelasan, langkah yang tepat dimulai dengan menetapkan tujuan, mengenal kelemahan dan kelebihan diri, membuka tawaran, memberi keputusan, dan membuat komitmen. 14. Struktur teks biograf yang tepat adalah A. Orientasi, reorientasi, regenerasi. B. Orientasi, peristiwa, regenerasi. C. Orientasi, peristiwa, reorientasi. D. Orientasi, masalah, reorientasi. E. Orientalis, peristiwa, reorientasi. Jawaban C. Orientasi, peristiwa, reorientasi. Penjelasan, struktur biografi biasanya dimulai dengan orientasi, pengenalan tokoh, diikuti oleh peristiwa penting dalam hidupnya, dan diakhiri dengan reorientasi, kesimpulan atau refleksi. Cermati biografi berikut untuk menjawab nomor 15 sampai 17. 1. W. S. Rendra bernama asli Willy Brodus Surendra Broto. Rendra lahir di Solo, Jawa Tengah pada 7 November 1935. 2. Rendra menempuh pendidikan sastra Inggris Universitas Gadjah Mada
lalu mendapat beasiswa melanjutkan studi di American Academy of Dramatical Art, New York, USA, 1964 sampai 1967. 3. Dikenal oleh banyak sastrawan, budayawan, dan seniman. Karya W.S. Rendra disejajarkan dengan Chairil Anwar. 4. Selain karyanya, Alm, Rendra piawai dalam membacakan sajak serta melakonkan seseorang tokoh dalam dramanya, sehingga membuatnya menjadi seorang bintang panggung yang dikenal oleh seluruh anak negeri hingga ke mancanegara. 5. Sebagai sastrawan dan penyair ternama, ia dijuluki sebagai burung merak 16. Analisis waktu dan tempat pada teks tersebut ditunjukkan nomor A, 1, dan 2, B, 2, dan 3, C, 2, dan 4, D, 3, dan 4, E, 4, dan 5. Jawaban A, 1, dan 2. Penjelasan nomor 1 menyebutkan tempat lahir dan nomor 2 menyebutkan pendidikan yang menunjukkan waktu dan tempat. Cermati biografi berikut untuk menjawab soal nomor 18 sampai 20. 1. Raden Ajeng Kartini atau lebih dikenal Ibu Kartini I merupakan keturunan keluarga terpandang Jawa. 2. Dia lahir 21 April 1879. Dengan adat istiadat masih kukuh dipegang oleh masyarakat termasuk keluarganya. Satu hal yang diwariskan dari keluarganya adalah pendidikan. 4. Ya, Kartini pernah sekolah hingga tamat pendidikan dasar. 5. Karakternya yang haus akan ilmu pengetahuan membuatnya ingin terus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. 6. Sayangnya, ayahnya tidak memberikan izin Kartini melanjutkan sekolah. Mengetahui sikap ayahnya, Kartini sebenarnya sedih. 8. Namun, dia tidak bisa mengubah keputusan itu sebab dia adalah anak pada zamannya yang masih terbelenggu oleh keadaan. 18. Tokoh pada biografi tersebut tergolong pahlawan di bidang A, keagamaan B, pendidikan C, militer D, sastra E, musik jawaban B, pendidikan. Penjelasan, Kartini dikenal sebagai pahlawan yang memperjuangkan pendidikan untuk perempuan. Pernyataan berikut yang sesuai dengan teks biografi tersebut adalah Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1789. B. Salah satu hal yang diwariskan dari keluarganya kepada Kartini adalah kekayaan. C. Kartini bercita-cita ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di daerahnya. D. Yang tidak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan sekolah adalah ayahnya. E. Kartini pernah sekolah hingga pendidikan menengah. Jawaban D. Yang tidak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan sekolah adalah ayahnya. Penjelasan. Pernyataan ini sesuai dengan isi teks yang menyebutkan bahwa ayahnya tidak memberikan izin untuk melanjutkan sekolah. 22. Langkah awal dalam menyusun teks biografi adalah A. Menulis draft. B. Mencari referensi. C. Memilih referensi. D. Mengembangkan tulisan. E. Mengirim ke penerbit jawaban. B. Mencari referensi. Penjelasan, mencari referensi adalah langkah awal yang penting untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang tokoh yang akan ditulis. Cermati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 24 sampai 26. Energi mencipta puisi oke semudah membalikkan cangkang aura kura yang melangkah tertatih menuju sungai. Mencipta puisi seperti menjangkau buah di ujung ranting. Tak pandai mengira kerapuhan dahan alamat badan akan jatuh dan puisi menjadi luruh. Meski kau mampu menghadirkan kata-kata dan mendakwa. Kata-kata itu adalah puisi, tetap saja kau hanya berhasil mencipta kura-kura yang tersandung dan aliran sungai yang tak berhasil menemu muara sementara buah masih riang. Terjuntai semisal gerak daun basah di rantingnya dahan lebih dulu menjatuhkan engkau. Padang 2012, sumber Ramun Apta, disarikan dari Kompas, Minggu 10 Juni 2012. 24. Amanat yang ingin disampaikan dari puisi tersebut adalah
Mencipta puisi seperti membalikkan cangkang kura-kura dan menjangkau buah di ujung ranting. B. Energi yang kita miliki dapat digunakan untuk menciptakan puisi. C. Meski sulit, jangan mudah putus asa ketika mencipta puisi. D. Kita tak akan pernah mampu mencipta puisi yang sempurna karena kesalahan akan selalu ada. E. Perlu upaya sungguh-sungguh ketika mencipta sebuah puisi. Jawaban C. Meski sulit, jangan mudah putus asa ketika mencipta puisi. Penjelasan. Puisi tersebut menggambarkan tantangan dalam menciptakan puisi dan pentingnya ketekunan. 26. Arti dari kata terjuntai dalam puisi tersebut adalah A. Terjatuh B. Tergantung C. Terayun-ayun D. Terpasang E. Terpana jawaban B. Tergantung penjelasan terjuntai. Dalam konteks puisi berarti menggantung atau menjuntai. 28. Cermati pantun berikut. Bapak tani menanam tebu. Pembeli datang bertanya harga isi yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah A. Waktu kecil kita ditimang ayah ibu harus disayang B. Wahai Ananda hormati ibu, karena ibu jalan ke surga C. Coba lihat anak durhaka, di dunia hidupnya tersiksa. D. Turuti perintah orang tua. Tiap salat tak lupa berdoa E. Mana mungkin hidup bahagia jika pada orang tua tiada hormat? Jawaban B. Wahai Ananda, hormati ibu, karena ibu jalan ke surga. Penjelasan, pilihan ini melengkapi tema tentang penghormatan kepada orang tua. Cermati puisi lama berikut untuk menjawab nomor 29 dan 30. Wahai Ananda, dengarlah pesan. Pakai olehmu sifat anak jantan, bertanggung jawab dalam perbuatan beban, dipikul pantang dielakkan 30. Isi pesan dalam puisi lama tersebut adalah tentang A. Pendidikan B. Agama C. Percintaan D. Persahabatan E. Nasihat jawaban E. Nasihat. Penjelasan, puisi tersebut memberikan nasihat tentang tanggung jawab dan sikap yang baik. Armati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 31 dan 32. Cinta dalam setengah blues. Cinta, katamu adalah tangga nada dan kau pun mulai menyusun not buta. Kudengar piano itu berdenting garing, ada suara saksofon, monoton. Mungkin kau tak mengerti cinta bukan partitur biasa, tak bisa dimainkan dari Ella, lalu berhenti sebelum si 2012-32. Tema yang tepat untuk puisi tersebut adalah A. Kasih sayang, B. Cinta C, musik D, kritik sosial, D. Persahabatan E. Perjuangan jawaban B. Cinta. Penjelasan, puisi tersebut membahas tentang cinta dan bagaimana cinta itu diungkapkan. Cermati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 33 dan 34. Tabadahan, dia saksikan embun yang tadi pagi singgah diam-diam menghilang kemana entah. Dia saksikan daun yang beberapa waktu baru tumbuh, tahu-tahu sudah luruh. Dia saksikan juga bunga belum lama kuntum, lalu mekar dan mahkotanya pun tersebar. Adalah angin kerap menggodanya, agar kelak dia lebih tabah jadi kayu bakar. 2012-34. Makna luruh pada puisi tersebut adalah A. Hilang B, mati C, gugur D, kering E. Pupus jawaban C, gugur. Penjelasan, luruh dalam konteks puisi berarti gugur, seperti daun yang jatuh. Cermati identitas buku berikut untuk menjawab soal nomor 35 dan 36. Judul buku, Mengamati dan Membangun Karakter Anak Berdasarkan Golongan Darahnya. Pengarang, Desi Wanda. Penyunting, Maloedin Sitanggang. Penerbit Cerdas Sehat, tahun terbit 2011. Cetakan, pertama, Juni 2011. Tebal buku, 6+70, 5 halaman. ISBN 978 tanda hubung 60 2 tanda hubung 98 578 tanda hubung 7 tanda hubung 0 36. Berdasarkan cirinya, buku tersebut membahas bidang A, pendidikan D, kemanusiaan B, kesehatan E, kebudayaan C. Pembangunan jawaban A, pendidikan penjelasan,
Buku tersebut membahas karakter anak yang berkaitan dengan pendidikan. Cermati kutipan resensi berikut untuk menjawab soal nomor 37 sampai 39. Buku yang ditulis oleh duo sejarawan M. Saleh Majid dan Abdidi Rahman Hamid ini merupakan karya yang hendak menjawab kegundahan yang umumnya menimpa para ahli sejarah mengenai adanya tuduhan bahwa sejarah merupakan ilmu yang hanya berisikan deskripsi tentang cerita masa lampau dan tidak memiliki arti apa-apa bagi kehidupan manusia. Masa kini juga masa yang akan datang, bahkan untuk kalangan postmodernisme, sejarah tidak ditempatkan sejajar dengan ilmu-ilmu sosial, tetapi sebagai pengetahuan saja. Sejarah masa kini mengalami perkembangan yang pesat karena penuturnya semakin bertambah. Minat dan pemosisian sejarah yang juga dianggap penting karena mampu merangkai urutan-urutan peristiwa yang sangat membantu ilmu-ilmu lainnya dalam merekonstruksi keadaan sosial yang melatar belakangi kelahirannya atau hadirnya sebuah fenomena sosial. Sejak munculnya karya dari Thomas Kuhn mengenai tentang paradigma, tsunami perubahan paradigma tidak luput menimpa sejarah, bahkan membuatnya menjadi semakin bias. Pandangan dari George Ritzer yang mengemukakan bahwa sosiologi sebagai ilmu berparadigma ganda menasbihkan overmapping sosiologi pada ilmu-ilmu lainnya tidak terkecuali dengan sejarah, sehingga lahirlah sosiologi sejarah. Sebaliknya lalu muncul aliran-aliran sejarah baru sesuai dengan bidang-bidang yang dapat saja dimasukinya. Sebagai contoh, muncullah sejarah sosiologi. Sosiologi sejarah dan sejarah sosiologi walaupun sebenarnya merupakan salah satu pencapaian atas pengembangan daya pikir manusia, tetapi telah membuktikan betapa biasnya batas-batas pengetahuan. Masa kini sedikit membuat pembaca ataupun pengusungnya menjadi bingung atasnya. 38. Cuplikan resensi tersebut mengungkapkan tentang A. Keunggulan buku B, kelemahan buku C. Simpulan D, garis besar isi buku E. Harga buku jawaban D, garis besar isi buku. Penjelasan, cuplikan tersebut menjelaskan tentang tema dan pandangan yang diangkat dalam buku. Cermati paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 40 sampai 42. Pada bab akhir dalam buku ini dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan perawatan pohon anggur dewasa dari berbagai penyakit. Hama yang biasa menyerang tanaman anggur antara jain tungau, ulat, belalang, dan rayap. Hama yang menyerang tanaman anggur dapat diatasi dengan akarisida dan insektisida, sedangkan penyakitnya dapat diatasi dengan fungisida. Paragraf ke-40 tersebut dapat digolongkan dalam bagian A. Judul resensi B, identitas C. Pendahuluan D, isi buku E. Penutup jawaban D, isi buku. Penjelasan, paragraf tersebut menjelaskan isi dari buku yang membahas perawatan pohon anggur. 42. Manfaat yang dapat diambil dari buku tersebut adalah A. Tidak tahu jenis hama pada pohon anggur. B. Tahu jenis hama pada pohon anggur dan bagaimana cara mengatasinya. C. Jika pohon anggur terkena hama, cukup dibiarkan saja. D. Pohon anggur akan tumbuh subur. E. Buah anggur menjadi besar-besar. Jawaban. Buku tahu jenis hama pada pohon anggur dan bagaimana cara mengatasinya. Penjelasan, buku tersebut memberikan informasi tentang hama dan cara penanganannya. Cermati kutipan resensi berikut untuk menjawab soal nomor 43 dan 44. 1. Pada novel ini, penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 2. Selain itu, banyak pelajaran hidup yang dapat diambil dari kisah hidup tokoh, terutama tentang mimpi. 3. Namun, novel ini terlalu banyak memunculkan konflik. 4. Pembaca seolah menemukan titik jenuh dan dapat menebak akhir cerita. 5. Pada akhir ceritanya pun, juga tidak dijelaskan apa yang terjadi pada kedua tokoh utamanya. 44. Pernyataan kelebihan buku ditunjukkan nomor A. 1 dan 2, B, 2 dan 3, C, 3 dan 4, D, 3 dan 5, E, 4 dan 5. Jawaban A, 1 dan 2. Penjelasan nomor 1 dan 2
menunjukkan kelebihan dari buku, yaitu bahasa yang mudah dimengerti dan pelajaran hidup yang dapat diambil. 46. Cermati pernyataan berikut. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa A. Setiap karya sastra harus mempunyai nilai B. Setiap karya sastra boleh diteladani. C. Setiap karya sastra memuat nilai didik yang positif. D. Setiap karya sastra mempunyai hakikat E. Hakikat ada dalam kehidupan. Jawaban C. Setiap karya sastra memuat nilai didik yang positif. Penjelasan, pernyataan tersebut menekankan bahwa karya sastra memiliki nilai yang dapat diteladani. Formati kutipan novel berikut untuk menjawab soal nomor 48 dan 49. Perempuan bernama Yusin itu duduk selonjor di bangku kayu di samping gubuknya, menunggu. Di pangkuannya, bocah berkulit kusam adalah anaknya, pulas tidur. Yusin mengelus rambut dan memandangi wajah bocah usia 8 tahun itu. Terbenak hidupnya di perkampungan belakang pasar sayur. Hari-hari puluhan tahun malam dingin dan gelap. Cahaya yang menyelinap dari sela-sela gubuk yang berdiri tak beraturan itu tak sanggup menembus pekat asap pembakaran sampah yang habis tersiram hujan. Becek, air menggenang di mana-mana. Parit kecil yang berkelok di samping gang sempit menebarkan aroma sayur busuk. Kaleng bekas menumpuk kardus dan sampah plastik. Seekor nyamuk hinggap di ruas tengah ibu jari kaki Yusin, menghisap darah lewat pori kulit sambil nungging. Dengan susah, Yusin mengusir makhluk bermulut lancip itu. La tidak berani menepuknya karena takut bocah di pangkuannya terjaga. Sudah beberapa hari tidak mau tidur di dalam kubuk. 48. Sudut pandang pada kutipan novel tersebut adalah A. Orang ketiga, pengamat B. Orang pertama pelaku utama C. Orang kedua D. Orang ketiga serba tahu E. Orang pertama sampingan jawaban A. Orang ketiga pengamat. Penjelasan, kutipan tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga yang mengamati karakter dan situasi. 50. Mereplikasi teks dapat diartikan sebagai A. Menyontek karya orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. B. Menyontoh karya sendiri untuk diperbanyak. C. Meniru sebuah karya untuk kepentingan tertentu. D. Menulis ulang sebuah teks. E. Menilai sebuah teks. Jawaban D. Menulis ulang sebuah teks. Penjelasan, mereplikasi teks berarti menulis ulang teks yang ada, bukan menyalin tanpa izin. Terima kasih.